Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwan wal akhwat, solihin, solihat, soimin, soimah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Masih Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar. Ada nikmat iman bersama dengan kita, ada juga nikmat Islam, dan yang luar biasa kita juga dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam kondisi mukmin dan dalam kondisi sehat. Sehingga kita insyaallah bisa meraih ampunan di bulan ini, juga bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beribadah di bulan yang penuh barokah ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Mustafa, Nabi yang telah meluangkan semua waktu yang beliau miliki dalam mendakwahkan Islam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita kebaikan akhlak yang sangat mulia, ibadah yang benar dan akidah yang lurus, sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sahabat-sahabat beliau, terutama kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang telah melawan kemurtadan sehingga menyelamatkan Islam pada saat kekhilafahannya. Dan juga mudah-mudahan salawat tersimpahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat berani sehingga pada masanya kekuatan umat Islam menyebar ke seluruh alam. Kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ahli Quran, orang yang sangat dermawan dan sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pernah menikah dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga mudah-mudahan tercurahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang pemberani dan seorang yang sangat cerdas, kepada sahabat-sahabat beliau yang lainnya, dan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi pada kajian kita untuk membedah karya dari Syekhuna Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu Majalisu Syahri Ramadan. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk pada majelis yang ke-18, yaitu Fi Ghazwati Badar, Perang Badar. Kenapa pembahasan Perang Badar diangkat pada buku ini? Karena Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan dan banyak sekali hikmah yang kita dapatkan pada Perang Badar. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Singkatnya, Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin. Jadi ceritanya saudara sekalian, setelah Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah setelah beliau hijrah dari kota Makkah, beliau melakukan perbaikan dan beliau mulai membangun masyarakat pada saat itu. Mulai dari membangun masjid sebagai pusat peradaban, sebagai pusat pemerintahan dan pusat perkuliahan pada zamannya. Kemudian membangun hubungan yang baik antara penduduk Madinah, baik itu antara para muhajirin dengan ansor dengan konsep ta'akhoy, mempersaudarakan, dan dengan misak perjanjian antar sesama kaum muslimin. Ta'akhoy mempersaudarakan sahabat-sahabat dari Makkah yang kita sebut dengan muhajirin dengan sahabat-sahabat dari Madinah, yaitu kita sebut sebagai ansor, dipersaudarakan agar mereka terikat dalam satu kata, yaitu iman, satu persaudaraan. Mereka saling tolong-menolong, tidak mudah terprovokasi oleh provokasi kelompok-kelompok di luar. Kemudian di Madinah juga ada orang-orang non-muslim, yaitu orang-orang Yahudi, juga diikat oleh Rasulullah SAW dalam sebuah ikatan perjanjian, yaitu apa? Mitsaq Madinah. Sebuah ikatan di mana kaum muslimin, baik muhajirin maupun ansor, dan semua penduduk Madinah, termasuk orang-orang Yahudi, harus bahu-membahu mempertahankan kota Madinah, dan mereka harus saling menghormati, tidak boleh saling mendolimi. Kemudian, saudara sekalian, Rasulullah SAW juga membangun pasar. Nah, setelah semua ini terbangun, Nabi Muhammad SAW mulai merasakan ancaman nyata dari musuh-musuh, baik yang berada di sekitar Madinah, yaitu para Arab, yaitu orang-orang Arab Badawi, maupun musuh kebuyutannya semenjak di Makkah, yaitu orang-orang musyrik Makkah. Singkat kata, jamaah sekalian, Rasulullah SAW pun mulai mempersiapkan kekuatan militer. Beliau membentuk brigade-brigade yang dipimpin oleh sebagian sahabat, terkadang beliau pimpin sendiri. Dan beliau juga menyebarkan mata-mata ke seluruh daerah sekitar kota Madinah untuk apa? Mendengarkan peristiwa yang sedang berkembang. Sementara brigade tugasnya macam-macam. Ada yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW
untuk menggentarkan mereka yang mencoba mengancam keamanan kota Madinah. Ada juga yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk mengikat perjanjian dan perdamaian dengan suku-suku yang ada di sekitar Madinah, sehingga mereka tidak menjadi ancaman nyata bagi negara Madinah yang baru saja berdiri pada saat itu. Ternyata mata-mata Nabi Muhammad SAW melaporkan bahwa kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sofyan seorang tokoh musyrik pada saat itu sebelum beliau masuk Islam. Dia akan pulang dari perdagangan di Syam, balik ke kota Makkah, membawa keuntungan yang luar biasa. Disebutkan Abu Sofyan membawa ratusan ekor unta yang penuh dengan dagangan, barang keuntungan yang luar biasa, dan itu adalah milik orang-orang musyrik Makkah juga. Karena biasanya orang-orang dulu, kalau ada orang-orang pergi berdagang ke Syam maupun ke Yaman, mereka nitip barang untuk dijualkan, nanti keuntungannya dibagi. Ma'asyiral muslimin, singkat cerita, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabat, "Insyaallah ini akan menjadi harta rampasan bagi kalian." Karena selama ini orang-orang musyrik Makkah senantiasa mengganggu, memerangi dan mencegah ekonomi yang dibangun oleh kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu artinya apa? Orang-orang Makkah semenjak dahulu sudah mendeklarasikan musuh bagi umat Islam. Mereka telah menyiksa, membunuh, mengusir dan lain sebagainya terhadap umat Islam yang ada di kota Makkah pada saat itu. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW pun keluar dengan beberapa sahabatnya. Setidaknya disebutkan ada kurang lebih 319 sahabat yang ikut bersama dengan Rasulullah SAW untuk mencegah kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sofyan, yang saat itu dikawal kurang lebih oleh 40 laki-laki yang bersenjata lengkap. Dan saat itu karena mereka hanya untuk menghadang kafilah dagang Abu Sofyan, kaum muslimin tidak membawa kuda, yang membawa kuda hanya 2 orang. Kemudian unta yang mereka miliki itu pun cuma 70 ekor unta, dan mereka menaiki secara bergantian. Bahkan Rasulullah SAW juga menaiki secara bergantian dengan salah seorang sahabat. Singkat cerita jemaah sekalian, ternyata Abu Sofyan adalah orang yang cerdas juga dalam masalah taktik. Dia sebelum berangkat, dia mengirim dulu, sebelum melewati sebuah daerah, dia mengirim dulu pasukan perintis, yaitu mata-matanya untuk mencari tahu kira-kira jalan yang dilewati aman apa tidak. Dan yang paling diwaspadai oleh Abu Sofyan adalah apa? Balas dendam dari umat Islam yang selama ini mereka sakiti di kota Makkah. Dan ternyata betul, mata-mata Abu Sofyan melaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah keluar dari kota Madinah untuk menghadang Abu Sofyan. Abu Sofyan pun segera mengirim salah satu orang yang paling cepat dan dengan kuda yang paling cepat dan kuat untuk mengirim kabar kepada orang-orang Makkah bahwa Muhammad SAW telah keluar untuk menghadang mereka. Akhirnya yang dikirim ini sampai ke Makkah dan dia pun berteriak, orang-orang musyrik Makkah berkumpul dan mereka mengetahui bahwa perdagangan mereka yang dibawa oleh Abu Sofyan terancam dengan pasukan Nabi Muhammad SAW. Maka dengan segera Abu Jahal menghimpun orang-orang Makkah dan juga orang-orang di sekitarnya untuk berkumpul memerangi Nabi Muhammad SAW dan menyelamatkan kafilah dagang. Berkumpullah kurang lebih 1.300 pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal. Sementara Abu Sofyan, dia sendiri saat itu sudah melakukan berbagai macam cara untuk bisa selamat dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Akhirnya dia memutar, jadi tidak melewati pinggiran kota Madinah. Singkat cerita, dia berhasil selamat dan berita ini telah didengar oleh orang-orang musyrik Makkah. Mereka pun berbeda pendapat, ada yang mengatakan kita balik saja ke kota Makkah, toh kita sudah tidak lagi memiliki agenda utama. Agenda utama kita adalah menyelamatkan kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sofyan. Sebagian lain mengatakan tidak, kita harus berangkat. Sudah saatnya kita ini memberikan pelajaran kepada Muhammad dan biar dunia mendengar bagaimana kekuatan orang-orang Makkah. Akhirnya terpecah, sebagian balik kurang lebih 300 sampai 400 balik ke kota Makkah, sebagiannya melanjutkan dipimpin oleh Abu Jahal, membawa para penyanyi wanita yang di malam hari menyanyikan mereka, membawa unta yang sangat banyak. Disebutkan mereka membawa kurang lebih 100 ekor kuda, pasukan berkuda. Kemudian membawa kurang lebih 700 unta. Banyak sekali sudah sekalian, 700 unta. Mereka pun berangkat dengan membawa perhiasan mereka sebagai bentuk kesombongan dan keangkuhan mereka. Sementara Nabi Muhammad SAW begitu mendengar bahwa Abu Sofyan berhasil selamat, Nabi Muhammad pun mengumpulkan para sahabat sambil mengatakan, ayuhan nas asyiru ilayya, wahai kaum muslimin, berikan pendapat kalian kepada saya.
Lalu berdirilah salah seorang sahabat namanya Al-Miqdad bin Aswad. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dan dia seorang muhajirin, artinya penduduk asli Makkah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami akan mengikuti perintahmu. Imdi kama amarakallah. Hendaklah kamu berjalan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan kami tidak mengatakan kepada Anda sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa alaihissalam ketika Musa mengajak mereka untuk membebaskan Baitul Muqaddas, yaitu Palestina, sebagai wilayah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Apa kata Bani Israel pada saat itu? Mereka mengatakan, idhhab anta wa rabbuka fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Musa, berangkatlah kamu bersama dengan Tuhanmu. Kalian berdua perangi bangsa Jabbar, dan kami akan menunggu di sini siapa yang menang. Kalau kalian menang, kami akan ikut bersama dengan kalian. Ini pernyataan yang betul-betul luar biasa, jahatnya kepada seorang nabi. Apa kata Al-Miqdad bin Aswad? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan sebagaimana perkataan orang-orang Bani Israel kepada Musa, tapi kami akan mengatakan, nuqatil an yaminika wa an shimalika wa min baina yadayka wa min khalfika. Ya Rasulullah, kami akan berperang bersamamu. Kami akan mengawalmu dari sebelah kananmu, dari sebelah kirimu. Di depanmu kami akan bersamamu, dan di belakangmu kami akan bersamamu. Dan kami tidak akan melarikan diri walaupun salah seorang dari kami, walaupun setapak kaki, ya Rasulullah. Kemudian masih Rasulullah SAW mengatakan, ayuhan nas asyiru alayya. Wahai kaum muslimin, berikan pendapat kalian. Kemudian berdirilah salah seorang tokoh sahabat Ansor, yaitu namanya Sa'ad bin Mu'adz. Beliau berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaka turiduna. Sepertinya Anda ingin meminta pendapat dari kami sebagai orang pribumi, yaitu Ansor. Betul. Kemudian apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Dengan penuh ketegasan, kewibawaan dan keberanian dan penuh semangat, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kami telah beriman kepadamu, kami telah membenarkanmu, kami telah berjuang bersama denganmu. Ya Rasulullah, kami telah membenarkan apa yang kau bawa, dan kami telah membawamu ke negeri kami. Ya Rasulullah, kami akan bersamamu, dan kami tidak akan pernah meninggalkan dirimu. Walaupun engkau masuk ke dalam lautan, kami akan ikut bersamamu, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang akan menjauh darimu, ya Rasulullah. Rasulullah SAW pun gembira, dan beliau bersemangat. Apa kata Nabi? Siru wa abshiru, fawallahi laka'anni andiru ila masari al-qawmi. Berjalanlah kalian, berjalanlah, ayo kita berangkat perangi mereka di Badar. Dan sesungguhnya saya beri kabar gembira kepada kalian akan kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan seakan-akan saya melihat tempat mereka terbunuh. Ma'asyiral muslimin, berangkatlah kaum muslimin, dan mereka tiba lebih dahulu di Badar, sebuah sumur daripada orang-orang musyrik Makkah. Di sana Rasulullah SAW menemukan seorang kakek yang dikenal sangat-sangat paham geografi. Rasulullah SAW mengatakan, wahai kakek, bolehkah saya bertanya? Sang kakek bertanya balik, dari manakah kalian? Rasulullah dengan cerdas mengatakan, saya akan menjawab dari mana kami, asalkan Anda jawab dulu pertanyaan saya. Baik, apa pertanyaan wahai anak muda? Wahai kakek, apakah Anda mendengar pasukan yang keluar dari kota Madinah dan keluar dari kota Makkah? Iya, saya dengar. Kapan mereka keluar? Kalau dari kota Madinah, mereka keluar jam sekian, hari sekian. Kalau benar mereka keluar hari itu, berarti hari ini mereka telah sampai di hadapan saya. Dan ternyata benar, Rasulullah telah sampai ke hadapannya. Dan saya mendengar bahwa pasukan dari Makkah telah keluar tanggal sekian, hari sekian. Kalau benar mereka keluar hari itu, berarti mereka telah sampai di daerah ini, hari ini. Dan ternyata betul, jamaah sekalian. Kemudian singkat cerita, Rasulullah SAW mengirim beberapa sahabat, diantaranya Umar, untuk melihat kondisi orang-orang musyrik Makkah. Dan mereka berhasil menawan 2 orang mata-mata. Diinterogasilah mereka, kemudian ditanya kondisi pasukannya orang-orang Quraisy, kemudian ditanya jumlah mereka. Nabi Muhammad SAW pun bisa memperkirakan jumlah mereka antara 700 sampai 900. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mempersiapkan pasukan. Sebelum beliau bersiap-siap, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sungguh sangat serius, sampai disebutkan dalam sebuah riwayat sampai pundak beliau bergerak sehingga selendang beliau itu jatuh, diambil oleh Abu Bakar, kemudian dipasang lagi. Beliau masih berdoa dengan khusyuk, jatuh lagi, diambil oleh Abu Bakar, dipasang lagi.
Sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, Ya Rasulullah, sudah cukup. Sesungguhnya Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mendengarkan apa yang kau minta ya Rasulullah. Allah akan menolong kita ya Rasulullah. Setelah itu jamaah sekalian, Rasulullah SAW pun keluar dari tendanya sambil bersabda, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Sungguh pasukan ini akan dikalahkan dan mereka akan lari tunggang langgang. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Nabi Muhammad pun berpidato di hadapan para sahabat, memberi semangat kepada mereka. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yuqatiluhumul yauma rajulun. Siapapun di antara kalian yang memerangi mereka hari ini, fayaktalu sabiran muhtasiban muqbilan ghairu mudbirin illa adkhalahullahu jannah. Maka dia memerangi orang-orang kafir ini dengan penuh kesabaran, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Muqbilan, dia senantiasa menghadap musuh, ghairu mudbirin, dia tidak melarikan diri, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Masya Allah. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi menambah semangat para sahabat dengan membacakan ayat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa jannah, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Saat itu ada salah seorang sahabat yang bernama Umar ibnul Himmam. Dia mengatakan, bah. Kemudian Rasul mengatakan, kenapa kau mengatakan bah ya Umar? Umar mengatakan, ya Rasulullah, arju akuna min ahliha. Saya berharap menjadi salah satu penghuni surga tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh engkau akan menjadi penghuninya. Dia gembiranya luar biasa. Lalu dia menghunus pedangnya, kemudian memakan beberapa biji kurma untuk menguatkan fisiknya, dan di kantong kurmanya masih ada beberapa biji kurma. Apa kata beliau? Andaikan saya hidup kemudian untuk menghabiskan ini, artinya saya harus makan semua yang di kantong kurma ini. Sungguh ini kehidupan yang terlalu lama. Saya ingin mendapatkan surga. Dia pun terjun berjihad dan dia menjadi salah satu syuhada pada perang Badar. Singkat cerita jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, terjadilah peperangan yang sangat sengit sekali, dan peperangan itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Yaumul Furqan, hari pembeda antara keimanan dan kesyirikan, di mana kaum muslimin harus berhadapan dengan orang-orang yang dulu mereka sangat cintai. Ini perang psikologis yang luar biasa. Bayangkan para muhajirin harus berhadapan dengan saudaranya, dengan temannya dulu, dengan ayahnya, dengan anaknya, dengan pamannya. Mereka harus berhadapan dengan saudaranya, ma'asyiral muslimin. Dan terjadilah apa yang terjadi. Kaum muslimin singkat cerita berhasil memenangkan pertempuran. 70 orang-orang musyrik berhasil dibunuh, kemudian 70 lainnya ditawan, dan sisanya melarikan diri ke kota Makkah. Mereka meninggalkan untanya, mereka meninggalkan perhiasan yang mereka bawa, dan berbagai macam barang-barang yang sangat mahal. Kaum muslimin pun mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya apa yang bisa kita ambil pada perang Badar? Banyak jamaah sekalian. Ternyata jihad pada bulan Ramadan itu sangat berbarokah. Yang kedua jamaah sekalian, kalau kita berjuang untuk menegakkan Islam, kemudian perjuangannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, Allah pasti akan menolong kita. Allah pasti akan menolong kita. Menjauhi maksiat, bertaqarrub kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan serius, kemudian kita juga memaksimalkan ikhtiar untuk memenangkan sebuah pertempuran atau memenangkan sebuah perjuangan. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kita. Pada perang Badar, Allah menolong orang-orang beriman. Allah menolong nabinya. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikat untuk membantu kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin.
Ketika kalian meminta bantuan kepada Allah pada perang Badar, Allah pun menjanjikan kalian menurunkan malaikat 1000 malaikat. Luar biasa jemaah sekalian. 1000 malaikat diturunkan untuk membantu kaum muslimin. Jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah orang kafir pada saat itu. Sehingga ada sahabat yang cerita, di saat saya mencoba untuk memukul seseorang dengan pedang saya, tiba-tiba kepalanya sudah terpotong duluan. Saya pun tahu ada orang yang motongnya, tapi saya nggak tahu siapa orangnya. Ketika saya mengejar seseorang, tiba-tiba kepalanya sudah pecah seperti kena lemparan batu yang sangat besar. Saya pun tahu pasti ada orang yang telah membunuhnya. Kami nggak tahu siapa dia. Tapi kami mendengar ada suara-suara di sekeliling kami, ya khailallahi irkabi, ya khailallahi irkabi. Wahai kuda-kuda Allah, berlarilah kalian. Wahai kuda-kuda Allah, berlarilah kalian. Kami nggak tahu siapa orang tersebut. Dan kami tahu setelah Nabi Muhammad bercerita bahwa kami dibantu oleh para malaikat. Masya Allah, jamaah sekalian. Ada sebuah cerita, yaitu Al-Abbas, paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu ditempatkan oleh Nabi di kota Makkah, dan dia dipaksa oleh orang-orang musyrik untuk keluar. Beliau sebenarnya ditempatkan sebagai mata-matanya di kota Makkah, sehingga beliau berada di barisan orang-orang musyrik. Tapi beliau ini berhasil ditawan oleh salah seorang mujahid. Sang mujahid tersebut dengan bangga membawa paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya telah menawan pamanmu ya Rasulullah." Al-Abbas bin Abdul Thalib mengatakan, "Tidak ya Rasulullah, sesungguhnya yang menawan saya adalah seorang laki-laki botak yang sangat tampan dan dia sangat kekar badannya. Saya belum pernah melihat laki-laki setampan dan segagah itu ya Rasulullah." Apa jawaban Nabi? "Sungguh pamanku telah ditawan oleh malaikat." Ma'asyiral muslimin, luar biasa. Ini poin kedua. Kalau seandainya kita berjuang di jalan kebenaran sesuai dengan perintah dan petunjuk Rasulullah, Allah pasti akan menolong kita. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, pelajarannya adalah apa? Ada yang menarik pada perang Badar, yaitu apa? Pertemuan antara dua kubu mukmin dan kubu kafir. Dan pertemuan antara orang yang dulu di masa jahiliyah pernah saling mencintai, pernah makan bersama, pernah berkuda bersama, bahkan mungkin pernah berdagang bersama, bahkan mungkin sepiring makan berdua jemaah sekalian. Yaitu seorang dengan anaknya, paman dengan keponakannya, saudara dengan saudaranya. Sebagai sebuah contoh, Abu Ubaidah bin Jarrah pernah cerita, ketika perang Badar, saya tidak takut kepada siapapun, kecuali seorang laki-laki yang terus mengejar saya. Dia sudah tua, udah kakek, rambutnya udah putih. Saya lari, bukan karena saya takut, tapi saya segan untuk berjumpa dengan dia. Tapi saya pun berpikir, kalau seandainya dia nanti dibunuh oleh para mujahidin, saya khawatir membenci mujahidin tersebut gara-gara membunuh laki-laki tua ini, orang kafir ini. Udah biar saya aja yang menghadapinya, gak apa-apa, saya abaikan perasaan segan saya. Akhirnya Abu Ubaidah membalikkan badannya, kemudian bertempur melawan laki-laki ini, dan dia berhasil membunuhnya. Anda tahu siapa dia? Dia adalah Jarrah, yaitu ayah kandungnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Yaumul Furqan. Umar harus berhadapan dengan pamannya. Abu Bakar harus berhadapan dengan anaknya. Mus'ab bin Umair harus berhadapan dengan adiknya. Demikian juga yang lain, berhadapan dengan sepupunya, berhadapan dengan anak pamannya, berhadapan dengan teman sepergaulannya pada zaman jahiliyah. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman yang lebih mendahulukan ridha Allah, mendahulukan keimanannya dibandingkan nasab. Kalau seandainya nasab tersebut berada di pihak orang-orang musyrik, bahkan jelas-jelas memerangi Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat memuji yang dilakukan oleh para sahabat pada perang Badar, di mana mereka mendahulukan keimanan daripada masalah hubungan nasab. Allah mengatakan dalam Al-Mujadilah ayat yang ke-22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Sungguh kamu tidak akan mendapatkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna, saling mencintai dengan man hadallaha wa rasulah, orang yang menentang Allah dan menentang Rasulnya. Enggak mungkin orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mencintai orang yang menentang Allah, mencintai orang yang menentang Rasulnya. Enggak mungkin, saudara sekalian. Walau kanu aba'ahum, walaupun bapaknya, au abna'ahum, atau anaknya. Aba berarti Abu Ubaidah, anaknya berarti Abu Bakar. Au ikhwanahum, atau saudaranya, yaitu Mus'ab bin Umair.
au ashiratahum, atau keluarganya sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka inilah orang-orang yang ditulis sebagai mukmin di hati mereka, dan Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka dengan ruh minhu, dengan ruh, yaitu dengan malaikat. Dan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang sangat indah. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka inilah hizbullah, golongan Allah, dan golongan Allah pasti beruntung. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Badar. Tentu masih sangat banyak. Contohnya apa? Kadang untuk menyelesaikan masalah itu harus dengan kekerasan, dengan jihad fisabilillah. Tapi sebelum berjihad, dakwahi dulu. Nabi Muhammad SAW telah mendakwahi orang-orang musyrik Makkah selama kurang lebih 13 tahun. Tapi mereka ada yang beriman, mayoritas di antara mereka melawan. Maka ketika terjadi jihad, jangan disalahkan, karena sudah didakwahi secara lembut oleh Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, demikian apa yang kita sampaikan. Barakallahu fiikum ajma'in. Jumpa lagi pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.